Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tangga-tangga takwa itu minimal ada 4. Disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Yang pertama yaitu muahadah. Ini sudah kita sampaikan, yaitu muahadah, yaitu mengadakan perjanjian dengan Allah. Siapapun yang ingin menapaki tangga-tangga takwa, maka langkah pertama yang harus dia lakukan yaitu dia mengikat janji dulu dengan Allah. Apa janjinya dengan Allah? Janjinya tentunya akan beribadah hanya kepada Allah. Di dalam salah satu doa iftitah yang disebutkan di dalam hadis, yang mungkin juga doa ini kita baca, kita telah berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini merupakan bentuk janji. Dan syahadat yang kita ucapkan itu merupakan janji ikrar. Maka kalau kita memahami syahadat, sebenarnya kita telah berjanji kepada Allah. Maka mengapa orang-orang musyrik tidak mau mengucapkan syahadat? Karena tahu bahwasanya syahadat itu adalah janji, dan mereka tidak akan menjadi orang munafik. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik Mekah itu, kalau kamu seru mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Berbeda dengan orang-orang kafir yang ada di Madinah. Yang ada di Madinah, mereka pura-pura masuk Islam, pura-pura mengucapkan syahadat, tapi hakikatnya mereka kafir, orang munafik. Maka orang munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir sebenarnya. Orang kafir musyrik yang ada di kota Mekah, dia tidak mau mengucapkan syahadat karena tahu dia. Abu Jahal tidak mau mengucapkan syahadat karena tahu salah satu isi daripada syahadat itu adalah janji. Maka aneh kalau ada orang beriman dia mengucapkan syahadat, dia tidak paham kalau dia sudah berjanji kepada Allah. Aneh kalau ada orang beriman melakukan kesyirikan. Kenapa? Berarti dia tidak paham syahadat itu apa. Ada orang beriman masih mendatangi dukun, aneh ini. Ada orang beriman ternyata mengambil contoh dalam ibadahnya selain daripada contoh Rasulullah. Ini aneh. Padahal salah satu tuntutan daripada syahadat itu janji. Ada janji di dalamnya. Aku berjanji bahwasanya yang aku sembah dengan hak itu hanya Allah. Aku berjanji dalam beribadah kepada Allah hanya mengikuti petunjuk Rasulullah. Itu salah satu maknanya. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka muahadah ini langkah pertama, tangga pertama. Kemudian setelah muahadah apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang berikutnya, yaitu muraqabah. Muraqabah, apa itu muraqabah? Setelah kita mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagaimana yang telah kita bahaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu muraqabah itu merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita memahami bahwa kita berada dalam pantauan Allah, meskipun manusia tidak tahu. Kalau sifat muraqabah ini hilang, maka tidak ada gunanya janji itu. Berapa banyak manusia yang menghilangkan sifat muraqabahnya? Berapa banyak manusia yang tidak mempedulikan bahwa dia sedang diawasi oleh Allah? Allah berfirman, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Mereka manusia itu banyak, di antara mereka itu yang hanya sembunyi dari pandangan manusia, tetapi hakikatnya mereka tidak bisa sembunyi dari pandangan Allah. Maka di antara umat Muhammad nanti di hari kiamat, Rasulullah mengatakan, ada di antara umatku nanti pada hari kiamat membawa amalnya amsali jibali Tihama, sebesar gunung Tihama. Amal yang dibawa itu banyak, sebesar gunung Tihama, tidak tanggung amalnya. Tetapi ketika di hadapan Allah, amalnya yang sebanyak itu, fayaj'alallahu azza wa jalla haba'an mansura. Allah jadikan seluruhnya menjadi debu, tidak ada nilai, hilang seluruhnya. Salat hilang, haji hilang, baca Quran hilang, puasa Ramadan hilang, seluruh amalnya hilang. Maka sahabat yang mendengarkan ini khawatir, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, sifatkan kepada kami siapa mereka, jangan sampai kami menjadi seperti mereka sementara kami tidak menyadarinya. Rasul mengatakan, hum min jildatikum wa yatakallamuna bi alsinatikum ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka itu dari kalangan kalian. Walakin idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tetapi kalau mereka sendirian, merasa tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi, maka yang haram-haram itu mereka kerjakan. Kenapa? Karena tidak ada yang lihat. Hilang muraqabah, hilang seluruh pahala. Ini bahaya sekali. Maka tangga yang kedua harus hadir. Muraqabah, hadirkan. Yakinkan dalam hati kita bahwa ada Allah khabirun bima ta'malun. Ada Allah yang Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Maka memahami tauhid, asma dan sifat Allah itu penting. Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia.
Kalau kita paham nama-nama Allah, di sana ada nama Allah Sami', Maha mendengar. Ada nama Allah Basir, Maha melihat. Ada nama Allah Al-Qahhar, Maha perkasa, Maha kuasa. Al-Malikul Jabbar. Kalau kita memahami ini, maka insya Allah kita berada dalam ini tangga yang kedua. Tangga yang ketiga yaitu lakukan muhasabah. Yaitu muhasabah yaitu melakukan introspeksi, evaluasi. Berapa banyak amalan yang sudah dikerjakan dan berapa besar banyak kemaksiatan yang telah kita lakukan. Lakukan muhasabah. Kemudian segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata sedikit ketaatan yang kita lakukan, ternyata banyak dosa yang kita kerjakan. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat inilah yaitu mujahadah. Yang lazim biasa disebut oleh kalangan akademisi dengan 4M. Muahadah, muraqabah, muhasabah, dan mujahadah. Yaitu bersungguh-sungguh, memaksimalkan kemampuan. Jika ingin bertakwa, maka maksimalkan kemampuan. Karena surga itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh. Seseorang yang mendapatkan piala di dalam perlombaannya, tentu dia akan memacu tali kekang kudanya. Seseorang akan menang sebagai juara dalam perlomba-lomba lari, tentu dia akan memaksimalkan kemampuannya. Dia pacu, dia paksa. Nah, inilah yang disebut dengan mujahadah. Jadi tidak akan berleha-leha, tidak santai-santai. Surga itu tidak menunggu kita, tapi kita yang akan memburu mendapatkan surga. Karena hamba Allah itu bukan hanya kita. Kalau kita tidak masuk surga tidak apa-apa, surga tidak sepi. Ada hamba Allah yang lain yang akan masuk surga. Satu kampung raya ini misalnya tidak mau taat kepada Allah, kita protes saja jangan masuk surga. Sepi nggak surga? Enggak. Makhluk Allah banyak, hamba Allah banyak. Kalau kita tidak mau, ada yang mau. Maka Rasul mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Kalau mau pasti dia memaksimalkan kemampuan. Salat tepat waktu, kemudian baca Quran, berpuasa dan lain sebagainya.